maksudnya ini kan harusnya tayangnya ini harusnya jadwalnya itu pas Desember 2019. Cuma ternyata ada kendala sampai April 2020 karena corona, jadi Agustus 2020 mundur lagi sampai akhirnya sekarang bulan November 2020. Jadi kayak mundurnya sampai setahun, jadi mundurnya lama banget, jadi lega. Mungkin selama proses pembuatan film sendiri apa sih yang dirasakan oleh sosok Iva sendiri yang ada di kejadian tersebut? Karena sama proses pembuatan itu bersamaan sama, maksudnya gini, bersamaan sama waktu proses recovery gue dulu gitu, maksudnya proses healing gue, penyembuhan gue. Jadi mau nggak mau sambil proses penyembuhan, mau nggak mau harus mengingat dan melihat kembali kejadian kemarin. Jadi kayak hal yang dirangkap lah, tapi coba dikuat-kuatin gitu karena tahu ini tujuannya buat anak-anak. Mungkin keputusan apa yang membuat akhirnya oke, kayaknya harus bikin film atau dokumenter? Sebenarnya film itu bukan keputusan setelah musibah. Sebenarnya dari November 2018 itu kita udah mau bikin film dokumenter untuk hadiah Januari 2019 ulang tahun seperti yang 20. Jadi November itu kita udah meeting tentang film dokumenter, cuman memang filmnya untuk internal. Nah, 2 kali kita meeting November itu kita nggak tahu, maksudnya gini, ini dokumenter. Terus kita cari ujung film ini apa ya? Jadi aku dan anak-anak itu masih belum tahu ujungnya film ini apa ya. Oh ini kita bikin aja konser tunggal di Ternate. Tapi masih belum ketemu konsepnya. Sampai kejadian Desember 2018, sebulan kemudian setelah meeting, baru aku tahu gitu. Oke. Ternyata manusia berencana gitu, tapi ternyata yang ngasih ujung dari cerita tetap yang di atas ternyata. Ini kan filmnya tayangnya berdekatan ya dengan kejadian di 2 tahun yang lalu. Ya. Perasaannya Mas Ivan sendiri? Ya ke remind lah maksudnya. Memang maksudnya gini, memang selama proses pembuatan film ini juga aku jarang banget hadir, kecuali diperlukan untuk produksi. Buat preview juga aku berapa kali preview aku nggak hadir, karena memang somehow pasti akan ngebuka luka. Sedangkan aku tahu proses recovery-nya kan nggak mudah. Nah sekarang begitu nonton, rasanya pasti dia kayak keinget lagi. Mungkin garis besar dari film dokumenter ini sendiri seperti apa sih? Garis besar sebenarnya simpel sih, maksudnya film kemarin ini ternyata nggak bercerita, maksudnya gini, jangan pernah mengharapkan film kemarin ini sebagai film action di mana lo akan melihat bencana tsunami. Bukan, ini bukan film action, lo nggak akan lihat banyak gelombang gitu. Tapi ini film dokumenter di mana film kejadian yang diperankan sama orang aslinya, walaupun orang itu saudara gue. Dan film ini bercerita bukan tentang musibah, bukan hanya tentang musibah, tapi tentang persaudaraan, keluargaan, kasih sayang dicinta. Intinya sih simpel. Intinya film ini bercerita tentang jangan sampai lo ngerasa itu penting, orang-orang yang di sekitar lo itu penting pada saat lo udah kehilangan orang itu. Mas Ivan sampai detik ini masih ada rasa trauma saat mendengar lagu kemarin? Enggak lah, kalau trauma sih udah enggak. Kalau nyes gitu aja. Momen kayak gimana sih? Iya, apa? Momen kayak gimana tadi nonton apa? Oh, semuanya semua. Karena kan semuanya tentang film. Semuanya tentang film. Maksudnya semua bercerita tentang film. Filmnya bercerita tentang kejadian. Jadi semuanya pasti bikin. Oh iya. Didedikasikan untuk siapa mungkin Mas Ivan? Film ini pasti dedikasinya ya pasti buat almarhum Bani, almarhum Herman, almarhum Andi, almarhum Dilan Sarah, almarhum Ujang, almarhum Oki. Buat para orang terkasih dan orang tersayang udah ada. Ini sampai detik ini masih ada kepikiran nggak sih harusnya gue di sini bareng lo? Enggak sih. Maksudnya kalau misalnya kepikiran harusnya gue di sini bareng lo semua, enggak sih. Cuman yang kepikiran enggak harusnya gue nggak di sini gitu. Kenapa begitu? Ya kan harusnya udah nggak ada. Kan kalau reminds kembali kan gue
kayak agak amazed gitu kok bisa selamat. Orang yang lain pada aneh aja. Maksudnya Maya bersyukur lah, keajaiban. Oh iya, saat itu tuh berpikir harusnya mah udah kayak gitu. Sempat berpikir untuk solo itu bener nggak sih mungkin maksudnya? Ternyata sekarang jalannya solo. Ini sekarang solo. Jadi kemarin aku sempat ngobrol di sosial media kalau aku pengen mengeluarkan lagu baru untuk Seventeen. Jadi kalau misalnya ada band-band kayak kalau band dunia itu ada namanya Dashboard konvensional, itu band tapi personelnya satu orang. Nah ini pun aku pengen Seventeen tapi personelnya satu orang gitu. Karena however aku nggak akan pernah bisa mengangkat seseorang jadi gitaris, basis maupun drummerku secara tetap. Jadi aku pengen band Seventeen satu orang. Cuman memang ada satu pihak yang memang pengennya Seventeen itu nggak ada. Band ini udah nggak usah ada. Jadi dia nggak pengen Seventeen dipergunakan sebagai nama band. So aku sekarang Seventeen, aku sekarang solo tapi masih pakai nama Ivan Jabul. Sepertinya masih akan mau dilepas ya berkarir. nama Seventeen-nya ya? Iya, kalau maksudnya sebagai band ya. Sebagai band ya. Kalau solois aku tetap Ivan Jabul. Kedepannya Seventeen akan dibawa seperti apa maksudnya? Seperti yang aku bilang, Seventeen secara band mah udah nggak ada. Tapi orang mikirnya Seventeen ada band. Gimana kalau jadi polemik lagi ke depannya? Gue nggak pengen pakai Seventeen. Siapa nama Ivan? Maksudnya nggak pakai nama Ivan Seventeen gitu kan? Kan tadi dibilang ya secara band Malah udah cuma nggak ada. nama. Yang nggak ngaruh lah. Yang ngaruh. Mau itu kan solo, Ivan Seventeen. Mau ya kalau mau mikir khususnya orang mah ya nggak akan maju-maju. Mas Ivan gimana? Mas Ivan gimana sekarang hubungannya dengan Mbak Citra? Kayaknya semakin akrab ya. Ya, aku senang sih sekarang, maksudnya aku punya teman buat ngobrol dan cerita curhat. Hampir 2 tahun aku nggak punya siapa buat cerita secara dekat. Ya, hal-hal kecil lah maksudnya ini udah bisa cerita kan, maksudnya Artinya sosok Citra sendiri membuat healing ya, membuat healing gimana bahasanya? membantu menyembuhkan Ya dirinya. pasti membantu menyembuhkan. Itu kan digadang-gadang Citra sendiri mirip mendiang Dilan Sahara. Emang mencari pengganti yang seperti Dilan atau gimana? Aku tuh sebenarnya nggak pernah mau niat nyari itu enggak. Saya pengen nyari gitu enggak. Itu tuh by proses aja. Apalagi tiba-tiba sekarang dibilang mirip, mungkin sama kecilnya atau sama rambutnya atau apapun itu. Enggak pernah ada niatan. Ya ternyata Citra adalah teman SMA aku di mana aku merasa nyaman, nggak perlu kenalan lagi, nggak perlu dia pernah karena udah tahu dari lama jadi kayak kebetulan aja semua. Betul. Oke Mas Ivan, kemarin itu kan mantan dari Mbak Citra sendiri kan sudah melepas masa didanya. Apa Mas Ivan juga akan melepas juga nih masa didanya Mas Ivan? Ya kita lihat. Mau sampai kapan sih Mas buat kamu? Cukup lama. Iya, pendekatannya. Gini deh, aku maksudku ya apa seperti yang aku bilang dari awal, ini bukan menjadi hal yang direncanakan. Jadi kalaupun memang dekat by proses, kalaupun memang berlanjut by proses, kalaupun memang nanti pun menikah by proses, bukan by rencana. Aku sekarang di posisi orang yang mesti udah pernah menikah dan sudah punya anak. Aku bukan orang yang kayak ditanyain tiap datang ke nikahan kapan nikah gitu, kan itu bukan posisi. Jadi aku jauh lebih santai. Karena biar gimana pun aku pengen kalaupun memang nanti Allah yang kasih dikasih istri lagi nih, nikah lagi gitu. Nah itu mudah-mudahan buat selamanya. Maksudnya bukan tiba-tiba terkendala konflik rumah tangga. Kan udah tua. Tapi udah dibawa ya, diperkenalkan dengan orang tua dan dibawa ke makamnya Dilan juga. Itu ada di berita dibawa ke makamnya Dilan. Enggak ya, berarti salah ya. Targetnya nggak sih Mas sampai kapan? Kalau kenal sama orang tua udah lama kenal dari SMA kan
Targetin nggak sih mau sampai kapan gini terus? Kalau target sih enggak. Jujurnya kalau target enggak. Seperti yang gue bilang kayak nggak pernah ada target. Cuma sekali lagi by proses. Ya, gue bukan ya. Artinya mungkin sejak SMA pernah berpacaran gimana atau? Oh enggak, kalau pacar enggak. Jadi sepupunya Citra itu tunangannya kembaranku. Nah, sepupunya Citra. Jadi kembaranku kan dekat banget sama keluarga besarnya Citra. Itu kan kembaranku. Gimana ya? Jadi iya, ini lingkupnya lingkup luar biasa. Sedikit apa? Artinya sekarang lebih nyaman untuk jalanin dulu aja terus bertekad. Ya maksudnya gini, di posisiku juga bukan posisi yang buat main-main ya. Enggak juga buat main-main yang enggak. Pasti untuk yang serius, tapi serius pun pasti berproses. Bukan orang yang kejar target. Jadi ya, kalau kira-kira Allah bilang ini kalah, jadi kalah. Kalau bilang tahan dulu, sabar dulu, proses penjajakan dulu akan berjalan. Tapi masing-masing udah mengenalkan belum sih ke anak-anak kan masih kan sudah punya, Ya. terus Mbak Citra juga udah punya kan? Kebetulan kalau anaknya Citra itu di Jakarta, jadi aku sering ketemu. Memang sering ketemu. Kalau anakku itu kebetulan di pondok di Malang, di Batu, jadi belum pernah ketemu. Dia mondok dan pondoknya itu pondok tahfiz Quran, jadi susah, jarang libur. Jadi belum. Baiklah. Citra baik, ceria, suka bercanda. Jadi baik. Maksudnya nggak takut timbul fitnah kan sering dihujat juga di Apalagi tragedi waktu itu ya. Sebenarnya kalau gue pengen buka gara-gara tragedi itu gue buka. Jadi bersyukur juga ya ada tragedi itu. Nggak bersyukur juga. Cuman maksudnya ada tragedi. Iya. Jadi gini. Jadi gue temenan dan gue tahu rumah tangganya baik-baik aja. Cuman kan, ya maksudnya teman SMA biasa. Sampai akhirnya ada tragedi itu baru gue tahu, oke, ini nggak beres nih, rumah tangga lo nggak beres. Dan something wrong dengan rumah tangga dan keluarga lo. Jadi sebenarnya gara-gara tragedi itu tuh gue tahu, maksudnya ada seorang suami yang beristri gitu. Gimana ya? Gue kalau punya istri ada masalah, nggak mungkin gue bawa media, nggak mungkin. Terus gue tarik. Kalau gue suami gue gentle. Sempat kemarin ada yang musik juga di Instagram dan diajakin ketemu, akhirnya gimana tuh sih Mas? Oh yang kemarin, nggak berani ketemu. Alasannya COVID. Padahal gue udah nawarin, gue pengen swab. Ya. Kadang-kadang orang itu terlalu berani untuk bertindak, tapi nggak pakai dipikir dulu. Dia terlalu ceroboh sih. Karena memang pada dasarnya itu bukan orang yang suka drama. Cuma memang yang nggak tahu juga nih, ternyata drama banyak banget datang dari kehidupan.